Sejak Januari hingga April tahun 2024, Dinas Kesehatan, Diskes, Metro Lampung mencatat kasus demam berdarah, DBD, sebanyak 245. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diskes Metro, Ferawati Nasution mengatakan, peningkatan kasus DBD di Bumi Saiwawai saat ini telah mengarah ke kejadian luar biasa, KLB. Ia menjelaskan, kasus DBD sejak Januari hingga April tahun 2024 ini meningkat hingga 100% jika dibandingkan tahun 2023 lalu. Jadi kasus DBD di Metro dari Januari hingga April ada peningkatan 100% dibandingkan tahun 2023, kata dia, Jumat, 9/5/2024. Jadi sudah mengarah ke KLB. Data yang masuk 245 kasus sampai dengan April tahun 2024, tambahnya. Ferawati mengaku, Diskes Metro telah melakukan upaya dalam menekan terjadinya kasus DBD di kota setempat. Upaya dari Diskes Metro melalui Puskesmas sudah melaksanakan, sudah promosi kesehatan terkait 3M+, sosialisasi, gertak PSN tiap Jumat, sudah kita paksanakan sebelum terjadi peningkatan DBD, terangnya. Terkait penurunan, kita lihat di Mei apakah ada dampaknya dari upaya kita analisa di Mei apakah ada penurunan, paparnya. Ia mengatakan, kasus DBD terbanyak berasal dari salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Metro Pusat. Banyak terjadinya di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, ucap dia. Kasus DBD ini, lanjut dia, biasanya muncul dikarenakan adanya genangan air di wilayah permukiman warga. Sehingga warga diminta untuk mengantisipasi DBD dengan meminimalisir genangan air yang berada di lingkungan tempat tinggal. Bukan karena lingkungan, penyebabnya, balik ke higiene rumah tangga masyarakat. Karena rumah masyarakat itu misalnya dia ada genangan air, itu tempat berkembang biaknya jentik nyamuk, tukasnya. Jadi seperti tempat penampungan itu harus ditutup dan disebar abate. Virus ini perkembangan medianya air, jadi membasmi pencegahannya dari air yang tergenang, sambungnya. Ferawati mengungkapkan ciri-ciri pasien yang terjangkit virus DBD. Ciri-cirinya secara kasat mata demam lebih dari 3 hari, tuturnya. Ia meminta kepada masyarakat apabila mengalami atau melihat ada rekan atau keluarga yang memiliki ciri-ciri terjangkit virus DBD untuk segera memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan, Vaskes, yang ada di Metro. Kalau misalkan ditemukan kondisi seperti itu langsung cek darah lengkap di puskesmas atau rumah sakit, ungkapnya. Jadi kita bisa tahu ini DBD atau bukan, jadi bisa langsung ditangani. Menjaga kebersihan rumah tangga lingkungan, jaga imunitas, jaga pola hidup sehat. Cukup dijaga itu, mudah-mudahan DBD itu tidak terjadi, pungkasnya. Peningkatan kasus DBD di Kota Metro dari Januari sampai April dibandingkan dengan tahun 2023 itu ada peningkatan 100% dari tahun sebelumnya. Jadi udah mengarah ke KLB gitu. Angka data yang masuk yang sudah kita rilis itu di 245 kasus sampai dengan April. Nah Bu, upaya yang kita lakukan dari dinas untuk meminimalisir itu seperti apa ya Bu? Ya, kalau Dinas Kesehatan melalui jejaring Puskesmas sudah melaksanakan, sudah promosi kesehatan terkait dengan 3M plusnya ya, sudah sosialisasi juga turun langsung, kemudian sudah kami juga ada gertak PSN juga setiap Jumat gitu kan, melibatkan lintas sektor untuk menjaga kebersihan lingkungan, sudah kita laksanakan sebelum memang terjadi peningkatan kasus ini, sudah kita laksanakan juga. Tapi sejauh ini Bu, apakah ada penurunan kasus setelah dilaksanakan itu? Kalau itu harus ada analisa dulu ya, analisa kita lihat lagi nanti di Mei nanti. Apakah nanti ini kan di April sampai dengan April 245, tapi di bulan April itu ada 81. Nanti kita analisa lagi di bulan Mei apakah ini ada penurunan. Dari kasus 245 itu mayoritas di daerah mana Bu munculnya di Kota Metro Lampung ini? Banyak terjadinya di wilayah Yosomulyo. Berarti di Kecamatan Metro Pusat berarti Bu ya? Ya, Kelurahan Yosomulyo ya. Dan kemudian itu sebenarnya muncul tuh dikarenakan apa sih Bu? Apakah wilayah dari pengidap atau penyakit DBD ini di tempat-tempat yang memang banyak tergenangan air atau seperti apa? Gimana maksudnya? Tempat-tempat terjadinya DBD ini di lingkungan-lingkungan warga itu yang seperti apa? Apakah banyak genangan air atau banyak tempat-tempat yang memang tempat berkembang biaknya nyamuk gitu Bu?
bukan lingkungan, jadi balik ke higien rumah tangga masyarakat ya masing-masing, karena di rumah masyarakat itu misalkan contoh dia ada genangan air misalkan, hal kecil aja kayak tempat minum makan burung, nah itu kan kalau tidak diganti gitu kan, nah itu tempat memang berkembang biaknya jentik gitu. Jadi kalau untuk air-air yang tergenang gitu kan, misalkan tempat penampungan itu harus ditutup, kemudian pencegahan untuk yang jentik disebar abate tadi gitu. Mulai dari memang rumah masyarakat masing-masing, mulai dari lingkungan rumah, lebih luas lagi lingkungan sekitar gitu kan. Nah dari situ yang harus kita perhatikan dulu dari lingkungan, karena kan memang virus ini berkembang biakannya medianya air gitu. Jadi media air itu bagaimana mungkin kita untuk membasminya, itu pencegahannya ya dari ada air yang tergenang, kemudian kalau nyamuk dewasa ya mungkin dia mengandung virus setelah menggigit penderita gitu ya, dia bisa tinggal di ada misalkan penduduk itu atau satu rumah itu menggantung pakaian ya kan, nah di situ tempat rumahnya nyamuk gitu. Nah hal-hal itu dihindari gitu, di maksudnya itu jangan sampai ada yang gantungan baju yang tempat penggunaan untuk nyamuk di situ hingga kemudian salah satu juga kalau misalkan kalau ada air tergenang bisa memelihara ikan gitu kan untuk membasmi si jentik tadi. Nanti ada stikernya, nanti itu sudah kita buat ya, nanti pas home care kita turun biar masyarakat langsung paham gitu kan, bahwa 3M-nya ini plusnya ini gitu. Kemudian ciri-ciri masyarakat terkena DB itu seperti apa sih Bu? Ya itu tadi kalau secara kasat mata demam lebih dari 3 hari. Ya, jadi demam lebih dari 3 hari. Kalau misalkan ditemukan kondisi seperti itu, langsung cek darah lengkap, puskesmas atau ke rumah sakit. Jadi kita bisa tahu apakah ini penyebabnya demam berdarah atau bukan. Kalau dia mengarah ke DHF, DBD, ada penanganan tersendiri gitu kan sama dokternya. Kemudian terakhir imbauan kepada masyarakat agar terhindar dari DBD yang saat ini sudah mulai meningkat di Kota Batu Lampung. Imbauannya itu yang pertama menjaga kebersihan rumah tangga, lingkungan, menjaga kebersihan diri, jaga imunitas ya, jaga kekebalan tubuh dengan pola hidup sehat, menu makanan gizi seimbang gitu kan. Nah cukup dijaga itu, mudah-mudahan itu nggak akan terjadi gitu sakit yang disebabkan oleh DBD kalau hal itu yang kita jaga. Sejak Januari hingga April tahun 2024, Dinas Kesehatan, Diskes, Metro Lampung mencatat kasus demam berdarah, DBD, sebanyak 245. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diskes Metro, Ferawati Nasution mengatakan, peningkatan kasus DBD di Bumi Saiwawai saat ini telah mengarah ke kejadian luar biasa, KLB. Ia menjelaskan, kasus DBD sejak Januari hingga April tahun 2024 ini meningkat hingga 100% jika dibandingkan tahun 2023 lalu. Jadi kasus DBD di Metro dari Januari hingga April ada peningkatan 100% dibandingkan tahun 2023, kata dia, Jumat, 9/5/2024. Jadi sudah mengarah ke KLB. Data yang masuk 245 kasus sampai dengan April tahun 2024, tambahnya. Ferawati mengaku, Diskes Metro telah melakukan upaya dalam menekan terjadinya kasus DBD di kota setempat. Upaya dari Diskes Metro melalui Puskesmas sudah melaksanakan, sudah promosi kesehatan terkait 3M+, sosialisasi, gertak PSN tiap Jumat, sudah kita paksanakan sebelum terjadi peningkatan DBD, terangnya. Terkait penurunan, kita lihat di Mei apakah ada dampaknya dari upaya kita analisa di Mei apakah ada penurunan, paparnya. Ia mengatakan, kasus DBD terbanyak berasal dari salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Metro Pusat. Banyak terjadinya di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, ucap dia. Kasus DBD ini, lanjut dia,
biasanya muncul dikarenakan adanya genangan air di wilayah permukiman warga. Sehingga warga diminta untuk mengantisipasi DBD dengan meminimalisir genangan air yang berada di lingkungan tempat tinggal. Bukan karena lingkungan, penyebabnya balik ke higiene rumah tangga masyarakat. Karena rumah masyarakat itu misalnya dia ada genangan air, itu tempat berkembang biaknya jentik nyamuk, tukasnya. Jadi seperti tempat penampungan itu harus ditutup dan disebar abate. Virus ini perkembangan medianya air, jadi membasmi pencegahannya dari air yang tergenang, sambungnya. Ferawati mengungkapkan ciri-ciri pasien yang terjangkit virus DBD. Ciri-cirinya secara kasat mata demam lebih dari 3 hari, tuturnya. Ia meminta kepada masyarakat apabila mengalami atau melihat ada rekan atau keluarga yang memiliki ciri-ciri terjangkit virus DBD untuk segera memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan, Vaskes, yang ada di Metro. Kalau misalkan ditemukan kondisi seperti itu langsung cek darah lengkap di puskesmas atau rumah sakit, ungkapnya. Jadi kita bisa tahu ini DBD atau bukan, jadi bisa langsung ditangani. Menjaga kebersihan rumah tangga lingkungan, jaga imunitas, jaga pola hidup sehat. Cukup dijaga itu, mudah-mudahan DBD itu tidak terjadi, pungkasnya. Peningkatan kasus DBD di Kota Metro dari Januari sampai April dibandingkan dengan tahun 2023 itu ada peningkatan 100% dari tahun sebelumnya. Jadi udah mengarah ke KLB gitu. Angka data yang masuk yang sudah kita rilis itu di 245 kasus sampai dengan April. Nah Bu, upaya yang kita lakukan dari dinas untuk meminimalisir itu seperti apa ya Bu? Ya, kalau Dinas Kesehatan melalui jejaring puskesmas sudah melaksanakan, sudah promosi kesehatan terkait dengan 3M plusnya ya, sudah sosialisasi juga turun langsung, kemudian sudah kami juga ada gertak PSN juga setiap Jumat gitu kan, melibatkan lintas sektor untuk menjaga kebersihan lingkungan, sudah kita laksanakan sebelum memang terjadi peningkatan kasus ini, sudah kita laksanakan juga. Tapi sejauh ini Bu, apakah ada penurunan kasus setelah dilaksanakan itu? Kalau itu harus ada analisa dulu ya, analisa kita lihat lagi nanti di Mei nanti. Apakah nanti ini kan di April sampai dengan April 245, tapi di bulan April itu ada 81. Nanti kita analisa lagi di bulan Mei apakah ini ada penurunan. Dari kasus 245 itu mayoritas di daerah mana Bu munculnya di Kota Metro Lampung ini? Banyak terjadinya di wilayah Yosomulyo. Berarti di Kecamatan Metro Pusat berarti Bu ya? Ya, Kelurahan Yosomulyo ya. Dan kemudian itu sebenarnya muncul tuh dikarenakan apa sih Bu? Apakah wilayah dari pengidap atau penyakit DBD ini di tempat-tempat yang memang banyak tergenangan air atau seperti apa? Gimana maksudnya? Tempat-tempat terjadinya DBD ini di lingkungan-lingkungan warga itu yang seperti apa? Apakah banyak genangan air atau banyak tempat-tempat yang memang tempat berkembang biaknya nyamuk gitu Bu? Bukan lingkungan, jadi balik ke higien rumah tangga masyarakat ya masing-masing, karena di rumah masyarakat itu misalkan contoh dia ada genangan air misalkan, hal kecil aja kayak tempat minum makan burung, nah itu kan kalau tidak diganti gitu kan, nah itu tempat memang berkembang biaknya jentik gitu. Jadi kalau untuk air-air yang tergenang gitu kan, misalkan tempat penampungan itu harus ditutup, kemudian pencegahan untuk yang jentik disebar abate tadi gitu. Mulai dari memang rumah masyarakat masing-masing, mulai dari lingkungan rumah, lebih luas lagi lingkungan sekitar gitu kan. Nah dari situ yang harus kita perhatikan dulu dari lingkungan, karena kan memang virus ini berkembang biakannya medianya air gitu. Jadi media air itu bagaimana mungkin kita untuk membasminya itu pencegahannya ya dari ada air yang tergenang, kemudian kalau nyamuk dewasa ya mungkin dia mengandung virus setelah menggigit penderita gitu ya, dia bisa tinggal di ada misalkan penduduk itu atau satu rumah itu menggantung pakaian ya kan, nah di situ tempat rumahnya nyamuk gitu. Nah hal-hal itu dihindari gitu, di
Maksudnya itu jangan sampai ada yang gantungan baju yang tempat penggunaan untuk nyamuk di situ hinggap. Kemudian salah satu juga kalau misalkan kalau ada air tergenang bisa memelihara ikan gitu kan untuk membasmi si jentik tadi. Nanti ada stikernya nanti itu sudah kita buat ya, nanti pas home care kita turun biar masyarakat langsung paham gitu kan bahwa 3M-nya ini plusnya ini gitu. Kemudian ciri-ciri masyarakat terkena DB itu seperti apa sih Bu? Ya itu tadi kalau secara kasat mata demam lebih dari 3 hari. Ya, jadi demam lebih dari 3 hari. Kalau misalkan ditemukan kondisi seperti itu, langsung cek darah lengkap, puskesmas atau ke rumah sakit. Jadi kita bisa tahu apakah ini penyebabnya demam berdarah atau bukan. Kalau dia mengarah ke DHF, DBD, ada penanganan tersendiri gitu kan sama dokternya. Kemudian terakhir Bu, imbauan kepada masyarakat agar terhindar dari DBD yang saat ini sudah mulai meningkat di Kabupaten Lampung. Himbauannya itu yang pertama menjaga kebersihan rumah tangga, lingkungan, menjaga kebersihan diri, jaga imunitas, ya, jaga kekebalan tubuh dengan pola hidup sehat, menu makanan gizi seimbang, gitu kan. Nah, cukup dijaga itu, mudah-mudahan itu nggak akan terjadi gitu sakit yang disebabkan oleh DBD. Kalau hal itu yang kita jaga.